Hi everyone, in this video we are going to talk about showing appreciation and asking giving opinion. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris yaitu showing appreciation dan juga asking giving opinion. Nah, jadi apakah itu showing appreciation dan asking giving opinion? Baik, sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, mari kita lihat dulu learning objectives atau tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan dari teks lisan maupun tulis terkait dengan ungkapan menghargai kinerja atau to show appreciation. Jadi appreciation itu artinya menghargai, ya, memberikan apresiasi dan meminta atau serta memberikan pendapat. Jadi asking giving opinion itu artinya meminta dan juga memberikan pendapat. Berikutnya yang kedua, nah setelah mengidentifikasi, anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan dan merespon ungkapan menghargai kinerja dan juga meminta serta memberikan pendapat dengan lafal dan intonasi yang benar serta baik. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks lisan maupun tulis terkait ungkapan menghargai kinerja, to show appreciation dan juga meminta dan memberi pendapat atau to ask and give opinion. Yang terakhir, nah anak-anak diharapkan mampu menulis teks lisan sederhana dengan menggunakan ungkapan menghargai kinerja dan juga meminta dan memberikan pendapat. Nah, jadi tadi itu adalah learning objective-nya. So now, are you ready to start the lesson? As usual, before we start the lesson, let's read the dialogue. So there is a dialogue between Putra and Ratih. Nah, jadi anak-anak seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan membaca dulu sebuah dialog. Jadi dialog ini sebagai contoh terkait dengan penggunaan ungkapan showing appreciation dan juga asking giving opinion. Jadi dalam dialog ini ada ungkapan menghargai kinerja, ya, dan juga meminta dan memberikan pendapat. Okay, so you can read together with me. Jadi anak-anak bisa ikut juga membaca setelah contoh dari Miss, okay? Okay, so let's start. Hi Ratih, you joined the poem competition, right? Hi Putra, yes, I joined the poem competition. Why? Your poem is amazing. I've just read it on our school web. Do you think so? Because I don't think my poem is good enough for the competition. Yes, I do. I think your poem is really touching. What a great work, Ratih. Thanks, Putra. I'm happy people like my poem. Nah, jadi di sini di dialog antara Putra dan Ratih ini menceritakan tentang Ratih yang ikut kompetisi puisi. Jadi Ratih membuat puisi yang kemudian dipost, ya, di website sekolahnya. Dan ada ungkapan di sini yang menunjukkan apresiasi atau menghargai kinerja, ya, showing appreciation. Ada juga di sini ungkapan meminta pendapat dan juga memberikan pendapat. Nah, sekarang kita cek. Can you guess expression in the dialogue for showing appreciation and which expression is showing or using for ask and give opinion? Nah, anak-anak bisakah anak-anak menentukan kira-kira ungkapan mana tadi di dialog antara Putra dan Ratih yang menunjukkan apresiasi atau memberikan apresiasi dan ungkapan mana yang menunjukkan meminta pendapat dan juga memberikan pendapat? Okay, so I give you 5 second or 10 second to think about your answer. Jadi Miss kasih waktu 5-10 detik untuk anak-anak memikirkan kira-kira tadi yang mana, ya. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, we check the answer. Kita cek jawabannya apa, ya. Showing appreciation. Nah, tadi Putra berkata ke Ratih, your poem is amazing. Puisimu luar biasa. And the response, thanks Putra,
Nah, jadi Ratih merespon dan mengucapkan terima kasih Putra. Jadi ketika ada orang yang memberikan anak-anak apresiasi atau menghargai apa yang anak-anak kerjakan, apa yang anak-anak lakukan, kita harus membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Oke. Kemudian ada juga Putra memberikan lagi apresiasi dengan berkata, what a great work. Hasil karya yang luar biasa, hasil karya yang sangat bagus, seperti itu. Nah, itu showing appreciation. How about asking opinion? Bagaimana dengan meminta pendapat? Do you think so? Nah, kata-kata ini atau ungkapan ini disampaikan oleh Ratih. Apakah kamu berpendapat demikian? Menurutmu begitu ya? Seperti itu. Karena tadi Putra bilang, your poem is amazing. Puisimu bagus loh. Menurutmu gitu ya? Seperti itu, kata Ratih. Dan jawaban Putra adalah, yes, I do. I think your poem is really touching. Ya, menurut saya demikian. Jadi, menurut pendapat saya, I think gitu ya. Menurut saya, your poem is really touching. Puisimu sangat menyentuh. Nah, jadi itu alasannya Putra kenapa dia berpendapat bahwa puisinya Ratih tadi luar biasa gitu, bagus sekali. Okay, so that's the answer from the dialogue between Putra and Ratih. Now, let's start the explanation. Kita mulai penjelasannya. So, what is the expression of showing appreciation? Nah, apa itu ungkapan menunjukkan apresiasi atau menghargai kinerja? So, basically, showing appreciation is a polite expression of praise and admiration. Jadi, sebenarnya ungkapan apresiasi atau menghargai kinerja itu adalah sebuah ungkapan yang sopan, ya, yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kita menghargai atau mengagumi sesuatu. Jadi praise and admiration, ya, menghargai dan juga mengagumi, seperti itu. It shows our kindness or politeness. Jadi ketika kita menunjukkan apresiasi kita atau menghargai kinerja sesuatu atau seseorang, hal tersebut menunjukkan rasa kesopanan kita, ya. Jadi menunjukkan sikap baik kita, niat baik kita untuk menghargai hasil karya dari orang lain. Oke, compliment someone or something. Nah, seperti tadi Miss bilang, jadi ketika anak-anak memberikan apresiasi, sebenarnya anak-anak sudah memberikan compliment, seperti memberikan pujian kepada orang lain ataupun terhadap sesuatu, ya. Nah, pujian ini sifatnya adalah positif, seperti tadi, your poem is amazing. Puisimu luar biasa. Okay, now let's take a look to the expression. Kita lihat apa saja contoh expression atau ungkapannya. Showing appreciation. The first one, excellent. Okay, great, amazing, good job. Okay, excellent, luar biasa. Great juga artinya luar biasa. Amazing juga sama, luar biasa. Good job, hasil yang bagus, kerja bagus, seperti itu. And then the response, okay, you can say thank you. Kalian bisa mengucapkan terima kasih. Next, what a beautiful dress. Contohnya, memuji pakaian, ya. Pakaian yang sangat cantik, yang sangat indah. Kemudian responnya adalah I'm glad you like it. Thanks. Aku senang kamu menyukainya. Terima kasih. Seperti itu. And then, your poem is amazing. It's very kind of you. Puisimu luar biasa. It's very kind of you, artinya kamu sangat baik, sudah mau mengapresiasi atau memuji saya. Seperti itu. Kemudian, that's a wonderful story. Ya, cerita itu sangat luar biasa, sangat menarik, sangat bagus. Seperti itu. Really? Thank you. Benarkah? Terima kasih. Okay, kita ulang lagi sekali, ya. This one. Excellent. Excellent. Great. Great. Amazing. Amazing. Good job. Good job. Thank you. Thank you. What a beautiful dress. What a beautiful dress. I'm glad you like it. Thanks. I'm glad you like it. Thanks. Your poem is amazing. Your poem is amazing. It's very kind of you. It's very kind of you.
That's a wonderful story. Really? Thank you. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa contoh ungkapan untuk menyatakan apresiasi. Anak-anak di sini kalau anak-anak lihat, kita bisa menggunakan kata what a, artinya betapa, seperti itu. Wah, baju yang bagus. Betapa bajunya sangat bagus. Your poem is amazing. Jadi puisimu sangat luar biasa. Jadi kita bisa menggunakan kata your. For example, your house is really beautiful. Itu bisa juga mengapresiasi. That's a wonderful story. Itu cerita yang bagus. Jadi anak-anak bisa menggunakan kata that's. That's a beautiful bag. Misalnya, that's a shining shoes. Bisa seperti itu. Oke? Nah, pada dasarnya untuk responsnya anak-anak akan mengucapkan terima kasih. Jadi bisa bilang thank you, thanks, it's very kind of you. Kemudian I'm glad you like it. Saya senang kamu suka. Oke? Now, we take a look to the sentence pattern. Kita lihat bagaimana bentuk kalimatnya. Nah, di sini anak-anak, kalau anak-anak lihat, ya, ada kalimat dengan kata what a. Jadi artinya kalau what a itu adalah wah, gitu ya, betapa. What a beautiful dress. Wah, baju yang bagus. What a kind person. Wah, orang yang sangat baik, gitu ya. What a melodious song. Wah, lagu yang sangat merdu. What a great mark. Wah, nilai yang luar biasa. What a nice watch. Wah, jamnya bagus, seperti itu. Kemudian, what a wonderful house. Wah, rumah yang indah sekali. What a diligent boy. Ada artinya ini, wah, anak yang rajin, anak laki-laki yang rajin, gitu ya. What a fantastic performance. Wah, penampilan yang luar biasa, yang fantastis. Nah, kemudian bagaimana dengan pola kalimatnya? So, let's identify each word in the sentence. Jadi, diawali dengan kata what a, yang artinya wah, ya, atau seperti bilang betapa, gitu ya. Sangat. Kemudian diikuti dengan adjective, kata sifat, beautiful. Kemudian di sini ada kata kind, ya. Jadi beragam, ada jenisnya. Nah, kita lihat di sini ada kata beautiful. Oke. Nah, di sini ada kata beautiful, kemudian kind, ini adalah adjective, melodious, great, nice, itu adalah wonderful, diligent, fantastic adalah adjective, kata sifat. Kemudian diikuti dengan kata benda, ya, kata benda. Di sini contohnya dress. Oke. Kemudian di sini ada kata person, kata benda itu. Song, lagu. Mark, nilai. Watch, jam. Jam tangan, ya. House, rumah. Boy, kata benda juga. Anak laki-laki. Performance, itu juga kata benda. Oke. Nah, jadi sentence patterns-nya adalah, ya, di sini what a diikuti oleh adjective, kemudian diikuti noun, dan diakhiri dengan tanda exclamation mark atau tanda seru. Ya, jadi seperti itu polanya. Nah, ini adalah pola kalimatnya. What a diikuti dengan adjective, kemudian diikuti dengan noun, yang terakhir adalah exclamation mark atau tanda seru. Berikutnya, kita masuk ke that's a, ya. Itu artinya. That's a beautiful view, seperti itu saya. This one, that's a patient woman. Itu perempuan yang sangat sabar. Perempuan itu sangat sabar, seperti itu, boleh. Oke. Nah, di sini diawali dengan kata that's a, that's a, that's a, that's a. Kemudian juga that's a, that's a. That's a cute puppy. Itu anjing yang lucu. Oke, anak anjing yang lucu. That's a delicious cake. Nah, itu cake yang enak. That's a fast car. Itu mobil yang cepat. That's a big temple. Itu pura, kuil, gitu ya, yang besar. That's a funny story. Itu cerita yang lucu.
Okay, now let's identify each word in the sentence. Jadi pertama, that's a. Okay, diikuti dengan seperti tadi, adjective. Ya, adjective. Nah, jadi ini adjective-nya adalah funny, lucu. Kemudian patient, ada cute. Kemudian ada delicious. Nah, ini contoh-contoh kata sifat. Fast, big. Ya, kemudian diikuti dengan story. Nah, story di sini adalah kata benda. Oke. Nah, contohnya woman itu termasuk kata benda, puppy kata benda, cake kata benda, car juga kata benda, temple juga kata benda, story juga kata benda. Kemudian the sentence pattern. Nah, gimana pola kalimatnya? Pola kalimatnya adalah seperti berikut. Oke. That's a diikuti dengan adjective, diikuti dengan noun, diikuti dengan exclamation mark. Jadi sama seperti tadi sebenarnya dengan what a, cuma bedanya what-nya diganti dengan kata that's. That is a gitu ya. That is a beautiful house, that is a delicious cake. Nah, itu untuk that's a. Jadi ketika anak-anak memuji, pasti anak-anak akan menggunakan kata sifat yang bersifat positif. Contohnya patient, sabar, cute, lucu, delicious, enak, fast, cepat. Kemudian big, besar, luas gitu ya, funny, lucu. Okay? So now let's move to the next pattern. Nah, yang terakhir di sini adalah patternnya menggunakan kata your, punyamu gitu ya. Examples-nya sekarang di sini kita lihat. Oke, your house, your shoes, your hair, your glasses, your painting. Nah, di sini contohnya, your house is comfortable. Rumahmu nyaman. Your shoes are pretty. Sepatumu bagus, cantik. Your hair is shining. Rambutmu berkilau. Your glasses are cute. Kacamatamu lucu. Your painting is colorful. Lukisanmu berwarna. Oke. Nah, pola kalimatnya seperti apa di sini? Kata your ya diikuti dengan kata benda terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada kata shoes. Oke. Nah, di sini shoes, kemudian diikuti dengan to be, are ya. Berikutnya diikuti dengan ini pretty. Pretty ini adalah kata sifat adjective. Nah, contohnya mana adjektifnya di sini? Adjektifnya di belakang comfortable, pretty, shining, berkilau, cute, kemudian colorful. Sedangkan di belakang your tadi adalah kata bendanya ya. Nah, sini your kemudian diikuti dengan benda house, shoes, hair, glasses, painting. Kemudian ingat ada bisa to be-nya. To be-nya di sini bisa is atau are. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa is atau are? Jika bendanya satu seperti house, maka gunakan is. Sedangkan shoes itu kan lebih dari satu, gunakan are. Oke, jadi ini to be. So, the sentence pattern. Nah, jadi pola kalimatnya seperti apa? Your, followed by noun, and to be, is or are, adjective, and the last one is exclamation mark. Jadi kata your diikuti dulu dengan kata benda, baru diikuti dengan to be. To be-nya is atau are. Is jika bendanya satu, are jika lebih dari satu. Kemudian baru adjective atau kata sifat. Dan terakhir tanda seru. Nah, itu untuk penggunaan your. Okay? Now the second part of this video. Nah, jadi bagian kedua di video ini kita akan membahas tentang expression of asking and giving opinions. Setelah tadi kita membahas tentang showing appreciation, memberikan apresiasi atau menghargai kinerja, kita sekarang membahas tentang meminta dan memberikan pendapat. Asking, giving opinion. So, what is asking and giving opinion? So, first of all, asking opinion is when we want to ask what other people think about something. Jadi, meminta pendapat itu adalah ketika kita ingin mengetahui apa yang orang lain pikirkan tentang sesuatu atau tentang kita misalnya. While giving opinion
is when we say what we think about something, or others say what they think about something. Jadi untuk giving opinion atau memberi pendapat adalah apa yang kita sampaikan atau orang lain sampaikan terhadap sesuatu hal. Jadi apa pendapat mereka tentang sesuatu, apa pendapat kita tentang sesuatu, itu memberikan pendapat. Sedangkan meminta pendapat adalah ketika kita bertanya, apa pendapat orang lain terhadap sesuatu, atau ketika kita ditanya oleh orang lain, apa pendapat kita tentang sesuatu. Now, let's check the expression. Jadi intinya asking giving opinion itu adalah bagaimana kita meminta pendapat orang lain dan memberi pendapat ke orang lain. Examples. Nah, contohnya, what do you think of? What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? Itu artinya. The response. Nah, giving opinionnya bagaimana? I think. For example, what do you think of SpongeBob? Apa pendapatmu tentang SpongeBob? Oh, I think SpongeBob is funny. Menurut saya SpongeBob itu lucu. Ya, kemudian, what is your opinion about? Apa pendapatmu tentang? Sama juga artinya ya. What do you think? What is your opinion? In my opinion. Nah, seperti itu contohnya. What is your opinion about English? Apa pendapatmu tentang pelajaran bahasa Inggris? In my opinion, English is quite difficult. Menurut saya, bahasa Inggris itu cukup susah. Seperti misalnya. Kemudian, do you think? Menurutmu? Apakah menurutmu? Ya. Kemudian responnya adalah I think so or I don't think so. For example, do you think English is difficult? Apakah menurut kamu bahasa Inggris itu susah? I think so artinya ya, menurut saya susah. I don't think so, menurut saya tidak. Ya, artinya menurut saya bahasa Inggris tidak susah. Kemudian di sini, please give your opinion about. Tolong beri pendapatmu tentang. Please give your opinion about my homework or my work. Tolong berikan pendapatmu tentang hasil pekerjaan saya. Kemudian responsnya, in my point of view, menurut sudut pandang saya gitu ya. In my point of view, your work is good. Menurut saya pekerjaan kamu bagus. Atau misalnya, in my opinion, your work should be more tidy. Menurut saya pekerjaanmu harusnya bisa lebih rapi gitu. Okay, now examples. Nah, ini beberapa contoh dari meminta dan memberikan pendapat. For examples, here's Dayu and Tama. First dialogue. I really like BTS. Their songs are amazing. What do you think of BTS? I think BTS is the most talented and inspiring boy band. Exactly, Tama. Jadi di sini Dayu dan Tama ini membahas tentang BTS. Nah, Dayu ini suka sama BTS karena menurut Dayu lagunya bagus-bagus gitu ya. Kemudian dia bertanya ke Tama, what do you think of BTS? Apa pendapatmu tentang BTS? Tama bilang, I think BTS is the most talented and inspiring boy band. Menurut saya, BTS itu adalah boy band yang paling bertalenta gitu ya. Dan juga menginspirasi. Dayu setuju. Dan dia bilang, exactly Tama. Tentu Tama. Second, yang kedua, Arnata and Rini. Okay. Rini, what do you think of our new English teachers? Personally, I think she's very disciplined. Jadi di sini Arnata bertanya, Rini, apa pendapatmu tentang guru bahasa Inggris kita yang baru? Ya, di sini. Kemudian kata Rini, personally artinya secara pribadi, menurut saya guru bahasa Inggris kita sangat disiplin. Number 3, Nindya and Radit. Nah, di sini Nindya dan Radit berdialog. Hi Radit, what is your opinion about COVID-19? In my opinion, COVID-19 is contagious disease. Nah, di sini Nindya bertanya, Hai Radit, apa pendapatmu tentang COVID-19? Menurut saya, COVID-19 itu merupakan penyakit yang menular. Itu pendapatnya Radit. Kemudian, number 4, Jaya and Martha. Martha, do you think English is difficult subject? Yes, I think so. Martha, apakah menurut kamu bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang susah? Jawabannya Martha adalah ya. Menurut saya bahasa Inggris itu susah. Yes, I think so. Ya, menurut saya demikian. Artinya, menurut saya bahasa Inggris memang susah. Kalau misalnya tidak, ya no, I don't think so. Number 5, Mr. Budi and Tama. Okay. This one, student, please give your opinion about this painting.
point of view, the painting doesn't look natural. Nah, di sini Mr. Budi minta anak-anak muridnya untuk memberikan pendapat tentang sebuah lukisan. Kemudian Tama memberikan pendapat bahwa menurut sudut pandangnya, menurut pendapatnya seperti itu ya, lukisan tersebut tidak terlihat alami. Gitu. Okay, so now that's the end of our discussion today for showing appreciation and asking and giving opinion. Jadi itu tadi akhir dari pembahasan kita, diskusi kita tentang apa itu materi, showing appreciation, menunjukkan apresiasi atau menghargai kinerja seseorang maupun sesuatu, dan juga asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. So now it's your turn. Jadi sekarang gila anak-anak, silakan merangkum apa yang sudah dipelajari hari ini melalui video ini. Kemudian nanti di kelas kita akan melakukan diskusi terbuka, anak-anak menyampaikan apa yang kalian pahami terkait pembelajaran atau materi showing appreciation and asking giving opinion. Jadi nanti anak-anak akan menyampaikan apa yang anak-anak pahami dari materi tentang menghargai kinerja, terus meminta dan memberikan pendapat. Okay? So thank you so much for watching the video. I hope you get some new knowledge and also important point of our materials, and see you in the classroom.